Sekarang udah 8 lewat. Ini sebelum mulai tes dulu suara dong. Suara aku masuk gak? Halo? Masuk Gung. Oh, oke. Ini mungkin kalau sebelum mulai ini saya mau nanya dulu. Ini semuanya ada yang mau nanya nggak tentang SP sebelumnya? Karena saya mikirnya kita bakal belajar mengikuti soal-soal tahun lalu. Bukan kayak saya jelasin semuanya ulang gitu dari awal materi-materinya. Boleh saya jelasin semua materi-materi dari awal, tapi pastinya itu agak redundan dengan kelas kalian, jadi ya kurang enak aja gitu. Jadi overall saya bakal jelaskan tuh yang berkaitan dengan soal tahun-tahun lalu, dan juga mungkin sedikit diagram-diagram kayak diagram motor ini nih menandakan apa, em, motor-motor ini apa aja yang mungkin keluar, apa yang harus kalian pelajari, apa beda jenis-jenis motor yang ada, apa apa keunggulannya, di mana digunakan, kapan dipisahkan, gitu-gitu aja saya ajarkan. Nah, semisal, kalau dari kalian ada yang ingin bertanya, itu bisa banget langsung tanya aja dan juga mungkin kalau semisal ada yang nanya, tapi ada friend-nya yang tahu, saya anjurkan banget kalian yang jelaskan gitu, jangan lewat saya. Karena karena SP itu yang dikejar itu kalian paham gitu, bukan kalian paham hitung-hitung ya, tapi paham, eee, prinsip kerjanya, bukan paham cara kerjanya gitu. Karena rata-rata dari SP itu literally kita disuruh membacot membacot apa yang kita tahu gitu. Oke deh, aman ya semuanya? Kam, kamu Ya? nanya, kalau di printed circuit board itu kan eh, flashnya PCB. tuh dia punya inersia yang kecil sama current yang kecil kan. Dan itu katanya bagus buat medical equipment, robotik sama DVD player kayak gitu. Itu kenapa? Kayak kenapa bagusnya buat medical equipment dan lain-lain? PCB, PCB motor yang ini. Iya, iya. Bagus medical, bagus di mana lagi? Di robotik sama DVD player. Nah, saya kurang tahu kalau tentang yang di bagian medical, tapi kalau dari robotik dan bagian apa ya satunya itu CD player. Nah, karena ini PCB motor itu literally jawabannya ada di sini. No ripple torque. Torsi yang dia hasilkan tuh nggak berubah-berubah gitu, stabil dan kecepatannya bagus gitu. Dan yang digunakan pada DVD player kan orangnya mau kecepatannya stabil, nggak berubah-berubah. Karena DVD player cara bacanya itu harus pada kecepatan konstan kan, nggak boleh naik, nggak boleh cepat, nggak boleh lambat, itu nggak bisa. Kalau kayak gitu bakal rusak pembacaannya. Itu kenapa di DVD player PCB motor digunakan. Nah, kalau yang robotik, sebenarnya robotik tuh bukan cuma PCB motor, sebenarnya di robotik itu bisa pakai semua gitu. Kita bisa pakai sebuah motor, tergantung gimana cara kita kontrolnya. Namun, kalau semisal PCB motor itu saya belum pernah dengar ya dipakai di Euro itu nggak, kayak jarang banget saya dengar. Yang keseringan untuk dipakai di robotik itu stepper motor untuk mengatur posisi. Bisa juga yang lain kayak robotik untuk tangan robot tuh di bawah misalnya. Itu ada pakai BLDC. Untuk PCB motor itu saya belum pernah dengar kalau ada orang pakai PCB motor untuk robotik. Mungkin juga kalau dari yang lain yang punya pengalaman juga bisa share, silakan. Kalau dari mekanikal itu saya kurang tahu sih. Sorry banget kalau yang dari mekanikal ya. Gimana, Rosa? Masih ada pertanyaan nggak? Udah aman, Kak. Kasih. Oke. Yang lain ada mau nanya lagi? SP itu kalau kalian mau belajar itu susah Pak. Sebenarnya saya sorry aja ini ya. Susah banget kalau kalian mau belajar SPE semuanya SPE dalam satu hari. Karena SPE itu kayak proses membaca buku kalau pas final punya kelas ya. Itu kalian harus paham semua prinsip kerjanya. Tapi kalau kalian mau kebut sehari ya belajar soal-soal tahun lalu. Yang lain ada mau nanya? Kalau nggak ada mau nanya, langsung saya mulai nih. Saya mulai jelasin soal-soal nih. Mulai dari atas sih. Kecuali ada request khusus dari bawah, dari nomor berapa gitu yang kalian kurang paham. Gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita mulai dari atas aja kalau gitu.
yang atas itu berbicara tentang stepper motor dan BLDC motor. Di sini coba deh kita langsung aja enak supaya enak. Ada yang tahu nggak stepper motor prinsip kerjanya kayak gimana? BLDC motor prinsip kerjanya kayak gimana? Gimana nih? Ada yang tahu? Kalau stepper motor tuh jadi sebenarnya mirip DC motor, cuman bedanya buat rotornya tuh dia permanen magnet, sementara bagian statornya tuh dia kumparan gitu winding. Nah jadi nanti si windingnya itu dialiri arus sehingga dia ngasilin medan magnet yang menarik si rotornya tersebut. Jadinya dia bisa bergerak sesuai banyaknya pole dari statornya itu sama banyaknya pole medan magnet dari kumparan di stator sama medan magnet banyaknya pole magnet di Stator dan rotornya. rotor. Ya itunya bisa ngasilin perpindahan perpindahan rotornya tuh dengan resolusi tertentu sesuai banyaknya tersebut kalau stepper Oke. motor. Kalau BLDC? Kalau kalau BLDC itu dia berasal DC motor, jadi dia tuh bisa disebut juga servo. Dia tuh AC servo. ya AC servo. Nah dia tuh prinsip kerjanya tuh jadi eh, dia tuh eh, ada sensor namanya Hall effect sensor. Nah, dia tuh nentuin posisi dari si magnetnya itu di mana. Nah, dia tuh bakal mengeksitasi atau bakal ngalirin arus ke apa? Ke Magnet ke selanjutnya. kumparan Pole berikutnya selanjutnya. gitu ya, supaya Ya. dia bisa muter gitu. Dan efisiensinya Oke. tinggi. Oke, bagus. Itu sebenarnya udah terjawab banget. Tapi mungkin di bagian stepper motor agak masih kaku ya, Rick. Untuk stepper itu sebenarnya kayak gini aja. Stepper itu kita gunakan, ini saya udah pernah coba buat sih. Bentar ya, PowerPoint. Saya stop share dulu, saya share layar aja supaya bisa kelihatan. Screen. Nah, ini dia. Ini kebetulan saya juga kemarin habis coba belajar-belajar juga electric machines, jadi pas banget. Nah, ini dia. Stepper motor itu prinsip kerjanya, kalau kalian pernah ingat, motor itu bekerja dengan dua prinsip. Satu prinsip hukum Faraday, yang ada namanya F sama dengan BIL, itu kita gunakan kayak yang biasanya digunakan di DC motor. Satunya lagi itu gaya tarik-menarik gitu. Tarik-menarik antar beda pole. Nah, ini kan kita udah pelajari semua nih di SMA kan, SMA, SMP, SD. Nah, sekarang gimana caranya kita gunakan ini semuanya, ilmu yang kita udah ketahui di fisika, dalam motor gitu. Untuk stepper, dia nggak gunakan medan. Ya, medan juga iya, tapi lebih tepatnya mereka yang digunakan itu adalah gaya tarik menarik antar dua pole yang berbeda. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Maksud saya dua pole yang berbeda gitu-gitu, prinsip kerja tarik-tarik menariknya kayak gimana? 3, 2, 1. Oke. Sanggap nggak ada. Kalau ada nanti aja kita bisa langsung diskusikan karena ini SP itu literally kita mendongeng lah. Belajar sambil mendongeng. Ya, menghayal juga ya. Nah, jadi prinsip kerjanya stepper, ini saya belum download ya, nggak bisa edit. Ya, edit dulu, download dulu lah. Nah, jadi prinsip kerjanya stepper itu pada saat posisinya misal di sini nih. Ini kan aduh, boleh. Ini kan south nih. Ini kan north. Nah, pada saat mau digerakin ke sini bisa aja nih. Ini kan sekarang kayak gini lah. Pada saat mau dipindahin ke sini nih. Nah, bisa aja di sininya dijalanin. Ininya diubah jadi north. Ini diubah jadi south. Jadi kan ini south, north, baru ini ke south kan saling dorong nih. North ke south saling tarik, gitu. Nah, alhasil yang awalnya vertikal berubah jadi horizontal. Nah, cara aturnya gimana nih? Ya ada lagi gitu. Di sini ada mungkin ada pakai sensor sensor posisi. Ya nanti kalian bakal pelajari ini sensor posisi kayak gimana di Curtek. Dan pada saat dia tahu di posisinya di sini dia mau nambahin ya udah kasih pulse aja. Ini nyala nih. Saya mau nyala ini pada detik sekian.
Nah, pada saat detik sekian posisinya udah berganti, dia mau pindah lagi ke sini, ya udah sensornya kasih tahu ke kontrolnya, yang ini harus nyala nih north-nya. Udah gitu. Gitu cara stepper motor bekerja. Sampai sini ada yang masih bingung tentang cara kerja stepper motor? SP itu kalian harus paham paling tidak prinsip kerja dari motor lah. Kamu nanya, Ya. kalau ini kan tadi kan tarik menarik dan ya pokoknya ngatur-ngatur supaya dia bisa muter arah clockwise atau enggak anti-clockwise. Ini tuh jadinya bedanya sama BLDC gimana, kan sama-sama BLDC juga Nah, kan narik-narik juga. Ini BLDC sebenarnya kalau lu lihat BLDC prinsip kerjanya susah dipahamin gitu. Susah dipahamin secara BLDC-nya ya maksud saya. Yang lebih gampang dipahamin tuh langsung servo motor aja. Namanya siapa ini? Hansel ya? Iya. Oke. Kalau lu mau pahamin prinsip kerja BLDC, jangan pahamin sebagai suatu BLDC. BLDC itu prinsip kerjanya mirip banget sebenarnya dengan pulse gitu. Tapi bedanya dengan stepper maksud saya. Tapi bedanya itu dia udah timing gitu. Ada timingnya, konfigurasinya kayak gimana, bla 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 bla, yang dia udah di atas gitu, yang bisa menghasilkan sekian detik itu dia bakal pindah ke sini gitu. Dia nggak walaupun nggak ada sensor pun harusnya bisa jalan kalau BLDC. Nah, tapi kalau lu mau lebih paham tentang BLDC, lu lihat itu AC servo yang ini nih. Aduh, bentar. Aduh, susah diatur, sorry. Nah, ini dia. Ini salah satu cara kerjanya itu, kalau saya nggak salah ingat, saya dijelasin ini AC servo gitu. Three phase. Kenapa trace? Three phase. Nah, jadi pada kita kayak gini kan, ini bakal naik turun 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 dengan beda fase kayak harusnya berapa itu? 120 ya? Ada yang bisa koreksi 120 ya kalau three phase jarak Iya, fase 120. 1 120 ya. Nah, jadi pada saat itu ini magnetnya bakal bekerja kayak stepper tapi dia udah terfasa gitu. Jadi dia udah bekerja bergerak mengikuti kecepatan tergantung dari yang itu rumus 120 F per N. Ya, Asus Servo ada slipnya nggak ada slip. Begitu. Jadi kalau kamu mau pahamin BLDC, mirip dengan stepper, tapi sistemnya udah jauh lebih rumit lah daripada stepper. Dan kalau lu mau pahamin lebih cepet, lewat servo aja. Begitu. Kalau nggak salah BLDC itu DC yang dibuat ada itunya, beda fasanya gitu. Beda fasa. Jadi tiap-tiap kumparan ini kan bakal kumparan terhubung ke sini. Ini kumparan terhubung ke sini gitu. Ini 1, ini 2, 2, ini 3, 3. Ini bakal dibuatin supaya beda fasa gitu. Dan mereka bakal ditarik-tarik lah gitu. Saling ditarik-tarik menghasilkan pergerakan yang cepat. Begitu. Ada mau nanya lagi? Tapi Gimana, Gung, Sal? Terjawab? kenapa BLDC sama stepper dua-duanya bisa kita atur resolusinya gitu. Jadi dia bisa dikontrol pada posisi tertentu gitu. Nah, tentang pengaturan posisi dari stepper dan BLDC ya. Kalau BLDC itu harusnya kontrolnya mirip ya dengan stepper, tapi saya jelaskan aja yang stepper pasti itu udah terjawab BLDC juga. Kenapa bisa diatur posisinya? Kalau mau lihatnya itu paling enak ini nih. Bentar, saya udah lagi. Nah, Berarti sama ya karena ada average north, average south gitu ya. iya, kayak dia tahu gitu. Pada saat posisi ini yang mana harus dinyalakan gitu. Yang mana magnet di kumparannya yang stator yang harus dinyalakan supaya rotornya berada pada posisi tertentu. Gitu aja, Rik. Gimana? Masih bingung nggak, Rik? Oh, oke. Terus kalau sebenarnya kita bisa nggak sih ngeprediksi resolusinya dari banyaknya pole Bisa. Bisa. stator sama rotor, kayak ada Bentar. rumusnya atau enggak gitu? Bentar. Lu pada nggak diajar? Gue lupa, nggak tahu karena gue nggak masuk kelas ini. Rik. Nah, yang lain ada yang ingat gak rumusnya? Harusnya diajar sih. Kelas pas final tahun lalu diajar soalnya. Gimana? Ada yang ingat gak? Dari sudut stator sama rotor bukan sih? Habis itu Stator kurang selisih. rotor. Nah, Iya. bagus. Itu saya suka dengan
sudut stator kurang sudut rotor. Nah, ini kalau full step. Kalau half step gimana? Bagi 2 aja. Bagi 2 aja, bagus. Cara cari sudut stator gimana? 360 dibagi sama ada 360 berapa pole. dibagi jumlah ini Dibagi stator. jumlah polesnya. Oke, Iya. bagus. Pole stator ya. Poles apalah ini? Stator lah ya, gak apa-apa tulis banyak. Aduh, males. Nah, kalau cara cari sudut rotor gimana? 360 bagi pole rotor. Bagus. Poles rotor. Ini dikurangin. Nah, dapat nih resolusi. Mau Dikali buktiin? setengah dulu berarti. Mau gimana? Dikali setengah dulu itu. Ya, itu kalau half step, bro. Oh, tapi ini apa? Polsnya tuh pasang pols atau gimana? Jumlah pole. Berarti misalnya nih yang 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 di layar sekarang. in layar sekarang gimana? Nah, 45 kan ini berapa jawabannya. poles? Yang ini kan stator nih. Hmm. Berapa poles? 1, Dua. 2. Itu rotor dong. Berarti 180 nih. Ini 180. Iya, Ini berapa? 1, Itu 2. bukannya rotor ya, Bu? 90. Ya, ini rotornya ya. Sekarang yang rotor ya. Sorry. Ah. Ini yang rotor berapa nih sudutnya? 1, 2, 3, 4. Berapa? 90. 90. Kurangin. Iya, iya. 90 Berapa? bagi 2. 90 kan? Ini Spotify kok nyala. Nah, kalau untuk half step, resolusinya itu 45. Seperti yang ditunjukin di layar. Sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. 45 ini kan? Iya, iya. Nah, tapi kalau full step, kita lihat di atasnya, ini hanya 90. Ini kalau full step to face on ya, yang langsung 2 nyala. Kalau 1 nyala ada nggak ya di atas? Nah, ada nih. Nah, ini kalau yang 1 aja nyala nih. Jadi dia narik, naik, bla 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 gitulah. Nah, jadinya ini kan 90 doang. 1, 2, 3, 4, 90 nih sudutnya. Berarti resolusinya berapa? 90. Tapi Oke. resolusinya two face juga sama nggak sih, Kak? Two face. Oh iya, resolusi enggak. Jangan lihat dari face-nya. Lihat dari step-nya. Ya, maksudnya resolusinya tetap sama kan dia, two face Iya. atau misalnya. Kalau full step 1 kali yang itu sudut. Kalau half step 1/2. Jangan lihat face-nya. Face-nya itu kenapa beda? Karena entah dia ingin posisinya kayak gini. Ini saya kurang tahu kenapa bisa apakah dia inginkan posisinya gini. Ini kan tergantung acuan kan. Yang penting orang biasanya lihatnya beda itunya, beda sudutnya kan. Nah, tapi yang biasanya kenapa orang mau two face itu karena torsinya lebih kuat. Bayangin aja nih, lu ditarik satu gaya nih. Dan lu ditarik 2 gaya, yang mana lebih kuat? Pastinya 2 gaya kan? That's why two face on itu juga ada gitu bentuknya. Itu ada juga konfigurasinya. Gimana? Aman? Aman nggak? Aman. Oke. Yang lain Bu, ada mau berarti nanya? kalau yang two face tuh Ya? gayanya lebih gede ya? Bukan gayanya, lebih tepatnya bukan gayanya harus gede, lebih tepatnya torsi atau gaya kali jarak, kali jari-jari dari motornya itu lebih gede daripada yang one face. Karena medannya ini ya, Karena gaya nge-average tariknya 2. rata-rata 2 ya. Iya, yang langsung nyala 2 lah. Kalau dengan tegangan dengan arus yang sama ya dengan one face, kalau arus dan tegangannya lu turun di jari setengahnya mah ya sama aja. Gimana? Yang lain ada mau nanya? Ya, sebenarnya ya, kalau hasil diskusi kita, saya yakin kalian udah bisa jawab ini gitu. Ini semua kalian udah bisa jawab. Ya, bentar. Nah, ini harusnya kalian udah bisa jawab gitu. Kecuali yang ini matematis banget dan saya rasa harusnya ini keluar di UT1 bagian D dan E-nya. Kalian harusnya nggak keluar lagi nih semua. Ini UT1 harusnya. Iya, UT1 harusnya. Gimana? Ada yang masih mau bertanya tentang stepper motor dan BLDC mungkin?
Kak, itu di soal yang tadi, Yang mana? eh Yang ini. soal tadi, iya. Jadi kan eh itu itu berarti half step-nya 15 kan? Half step. Berapa? Bentar, ini saya belum hitung. Hehe, sorry. Enggak, soalnya 60. dari Ya, pas 30. kelas Ya, itu aku 15. sama Pak Budi, nggak tahu ini Pak Budinya yang salah apa enggak, tapi kata Pak Budi half step-nya 7,5. Tapi dia nggak jelasin itu kayak soal di EduNext gitu. Harusnya Sebentar, 15 berapa? kan ya? Berapa? 15? Sebentar. Ini kan jumlah rotornya berapa? Satu, Rotornya dua, 6. 60. Ini jumlah ininya 1, 2, 3, 4. 90. 90 ke 60. Harusnya Iya, ini 15 sih, bukan 7,5. oke. Kalau Ya berdasarkan double check rumus dong. yang kita pakai ya. Oke. Asik, Kak. Yoi. Gimana yang lain ada bingung juga? Half step seingatku 1/2, bukan 1/4. Ini kan 4. Half step jadi 8. Iya, 1/2, bukan 1/4. Gimana yang lain? Ada mau nanya-nanya lagi? Kalau enggak, nomor 1, 2 itu kalian harusnya udah bisa jawab. Dan saran dari saya ya, kalian paling tidak pahamin gitu. Kalian nggak usah hafal ini gitu. Kalau kalian hafal itu butuh waktu yang lebih lama daripada kalian pahamin prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari stepper yang seperti saya bilang, kalau yang full step, dia narik gitu. Narik satu, narik satu, narik satu, narik satu, narik satu, kayak gitulah. Kalau half step, nah kalau full step yang two phase ini selalu nyala 2. Kalau full step yang one phase selalu nyala 1. Nah, yang half step itu dia gabung nyala 2 dan nyala 1. Alhasil bisa lebih banyak gitu resolusinya, lebih kecil gitu resolusinya yang dibuat. Yuk, yuk, gimana? Yang lain ada nggak mau nanya? Kalau nggak, kita get next. Mau Gue nanya paling oh sorry. Siapa? siapa dulu deh. Dua-dua aja, Cal. Ya udah. Itu Gung, yang stepper motor yang urutan kontrolnya itu korelasi sama gambar-gambar yang di atas itu apa ya? Salah. Ke Stepper motor yang mana? Yang mana? Yang mau full step atau half step? dua-duanya yang kontrol. Ke bawah deh. Ya, Yang mana? Ke bawah atau ke itu, atas? Grafiknya, ke bawah, ke bawah. Iya, grafik. iya, iya, itu. Ini. Yang ya, Jai. yang Ini emang urutan kontrol satu sama gila ini mah. Oke, let's go. ini. Kenapa? Gue masih kurang ngerti korelasi antara diagram yang ini sama yang di atas kayak maksudnya. Oh, Ya, enggak. Kalau ini sistem kontrolnya. hmm, Ini perintahnya. ya, Nah, kenapa saya bilang bisa sistem kontrol dan perintahnya? Lu lihat nih. 1 on, nyala, nyala. ya, Step 1 ya. Baru lihat. 1 on, nyala, nyala. You got what I mean? ya, ya. Nyala, nyala. Berarti 2 di sini harusnya nyala, nyala. Oh, di sini juga nyala ya. Berarti bukan Itu, yang ini mungkin. 1 ya nyala, itu, nyala. 2 nyala, nyala. 4 juga nyala loh. Kok ini nggak itu nyala full lagi step, 1? itu full Oh, step ini full Bung. step. Iya, Astaga, sorry. Saya nggak lihat. Full step to phase motor. Nah, ini dia. Ah, ini 1 nyala. Ini nyala. Berarti dia lihat dari 4 nih. 1 nyala, ini nyala. 1 ini nyala, ini nyala. Ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala. Nah, jadi korelasinya ini dengan ini ya sama aja. Literally sama. oh, Berarti 1 itu di bawah, 0 itu di atas. hmm, Gitu. Paham nggak maksudku? Kayak tombol nih. Ini misal tombol. Tombol kayak gini. Gimana cara gambarnya? Tombol yang ditekan, press button. Paham nggak? ya, Ini press button, kebayang nggak? ya push button tahu. Push button, oke. Nah, pada saat kayak gini, ini kan lebih ke turun nih. Ini Hmm, aktif. Ini mati. Ya, konfigurasi elektronya nggak usah saya jelaskan lah terlalu panjang. Oke? oke, Nah, jadi pada saat step 4 ke step 1, ini yang push button untuk A itu aktif gitu. Jatuh. ya, Nah, 4 ke 1 yang B yang awalnya kayak gini, jadinya kayak gini. Kayak gini.
Ini B, 4:1. Hmm. Nah, untuk A bar dengan B bar juga kayak gini, tapi sama alas gambar, sorry, jadi ya saya langsung pakai grafik aja. Dia gambarkan di sini. Begitu. Gitu Oke. aja. Oke? Oke, makasih Gung. Sip. Yang lain, ada mau nanya? Paling mau nanya itu grafik yang ada di soal aja itu ada penjelasannya nggak? Misalnya kayak di seluruh region tuh Oh, buat oke. apa? Yang ini. Yang Ya, ini apa yang start-stop. mau yang ini nih? Bentar, jawaban friend, jawaban 05, jawaban saya. Mau yang ini? Oh ya boleh itu juga. Oke. Sebenarnya bahasanya Arkan jauh lebih bagus daripada bahasaku di sini. Ini ya. Ini udah dari UTS tahun lalu nih. Ini saya bisa coret-coret ya. Bentar, saya belum download dulu. Nah, ini dia. Oke. Ini sebenarnya agak bersifat hafalan dan jujur tahun lalu pas saya kerja ini saya hampir lupa yang BLDC diagram. Jujur aja ini memang menjengkelkan banget disuruh hafal yang gini-ginian. Menurut saya ya. Tapi saya paham gitu. Yang ini saya nggak jelaskan baik. Ini saya nggak jelaskan baik, tapi diarahkan syukurnya dia jelaskan dengan baik. Kita langsung aja untuk step per motor. Step per motor kan kamu kasih pulse gitu kan. Pulse perintah lah kayak tek 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 tek. Pada perintah pertama A dan B nyala. Pada perintah kedua A dan A aja yang nyala. Pada perintah ketiga apalah. Ini mati. Enggak. Ini mati. Enggak, ini nyala. Ini B mati. Ini B bar juga nyala. Itu kan prinsip kerjanya stepper motor itu kayak gitu. Oke? Nah, pada diagram ini stepper motor itu biasanya punya diagram kayak gini nih. Kayak dia ada bagian daerah torsi dengan pada jumlah pulse tertentu itu kalau torsi yang dibutuhkan sama stepper motornya masih berada di dalam daerah ini, motornya itu bisa kamu start atau stop kapan aja. Kenapa bisa? Karena rotor dan statornya itu masih mengikuti gitu, mengikuti perubahan magnetnya gitu, perubahan pulse-nya. Jadi pada pulse 1 dia di sini, pulse 2 dia di sini, pulse 3 dia kembali lagi ke sini, pulse 4 dia kembali lagi ke sini. Nah, tapi pada saat kamu naikin jumlah pulse yang diinginkan di sini, nah, daerah ini torsinya udah gede, pulse-nya itu udah gede juga. Nah, dia udah bekerja kayak mirip induction motor. Di sini ada yang masih paham induction motor nggak? Halo? Masih. Nah, oke lah. Eh, gimana ya? Ada yang nggak, kalau gitu saya buat pertanyaanku. Ada yang nggak paham induction motor nggak? Tampaknya nggak ada ya. Oke. Induction motor kan punya kelemahannya salah satunya itu susah dikontrol gitu. Iya, torsinya ada. Iya, kecepatannya ada. Tapi saya mau dia pada kecepatan ini gitu. Pada kecepatan semisal 3000 gitu. Susah. Si induction motornya susah. Harus kita kalibrasi lagi gitu. Harus ubah frekuensi. Induction motor. Enggak, induction motor bukan nggak pakai frekuensi kok. Induction Dan, motor pakai medan magnet mirip-mirip kayak DC motor seingatku. dan kecepatannya di apa? Tergantung frekuensinya. Tergantung Asinkron. voltase Iya, doang. iya, sorry. Induction motor nama lainnya asinkron motor, ya, benar. Nah, itu kan kita nggak bisa atur gitu. Jadi di daerah ini tuh seperti daerahnya induction motor atau DC motor gitu. Yang kita harus atur berdasarkan suatu persamaan dan pas kita minta dia berhenti, dia pasti bakal ada semacam overshoot dulu. Overshoot itu kayak saya minta kamu berhenti pada meter 100 gitu. Jarak 100 meter. Tapi karena lu terlalu cepet, lu larinya, jadi lu ngerem nih. Ngerem kecepatanmu begini, pas di 100.99 nih harusnya lu udah
kecepatanmu kecil banget gitu. Tapi gara-gara lu lari kenceng banget, lu turun, akhirnya lu berhenti di 101. Nah, ini namanya slow region. Kita nggak bisa atur gitu. Motonya udah keras kepala, udah ngefly lah istilahnya. Itu untuk diagram stepper motor. Nah, tapi kalau untuk diagram BLDC, mungkin saya nggak terlalu jelaskan terlalu gimana ya, terlalu panjang sih, karena emang di BLDC nggak terlalu gimana ya istilahnya, teoritis banget lah. BLDC itu dua bagian, satu intermittent region, satunya lagi continuous control region. Pada continuous control region, BLDC kan itu sebenarnya kelemahannya sampai sekarang itu torsi yang dia tanggung itu kurang bagus gitu. Nggak bisa gede setiap saat. Itu kelemahannya BLDC, kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau ada yang mau koreksi silahkan. Nah, jadi BLDC itu selalu bekerja pada continuous control region. Zona nyamannya BLDC itu di continuous control region, di mana kita bisa atur torsinya bisa berapa dengan kecepatannya berapa gitu. Nah, tapi pada saat lu tiba-tiba mau torsi tambahan, lu masuk ke bagian intermittent region untuk torsi tambahan, tapi lu turunin RPM-nya. Nah, karena RPM-nya diturunin gara-gara torsinya naik, sistem kerjanya itu kan yang tadi saya bilang tuh kayak magnet-magnet AC servo. Dia itu kayak semacam terlambat gitu. Kayak dipaksa untuk terlambat, ditarik mundur lah. Nah, alhasil kalau lu simpan dia terlalu lama di intermittent region, BLDC-mu bakal rusak. Begitu. Jadi ini dua skema yang kalian usahakan kalian ingat gitu. Ini saya bilang ingat, ini kenapa saya bilang kalau lu mau belajar 1 hari agak susah gitu. Karena banyak gitu teori, hafalan, prinsip yang kalian paling tidak harus bisa cerna. Dan itu ya kalau kalian selalu datang kelas gak kayak Farid, harusnya kalian bisa gitu. Oke? Ada yang mau nanya lagi? Yang tadi nanya tentang diagram aman nggak? Eh, ini Kak, tadi kan seluruh region katanya nggak bisa dikontrol, tapi kenapa ada yang bilang dia tuh kayak velocity controlling? Velocity controlling. Iya, kayak kan kalau BLDC kan dua-duanya bisa position control sama velocity control. Heeh. Kalau misalnya stepper yang paling gampang itu kan position control mungkin di Iya. daerah yang start stop. Nah, kalau di seluruh region aku kayak ngelihat yang jawaban tahun-tahun lalu ada yang bilang kalau dia tuh velocity controllingnya bisa juga di situ. Velocity controlling harusnya bisa, tapi nggak bakal 100% akurat gitu. Bakal ada kayak semacam slip. Kalau yang saya nggak salah ingat ya, tapi kemungkinan semua motor kamu bisa velocity control pasti bisa. Konfigurasinya beda, tapi bedanya kita bisa stop atau enggak. Kalau di stepper motor, mungkin kalau kamu kalibrasi gitu, proses kalibrasi, proses tuning, pada saat saya kasih puls segini cepat, kecepatannya begini, mulai main ranah kalkulus gitu, main-main matematis, ya mungkin bisa kamu atur kecepatannya. Tapi pas kamu mau berhentiin, susah di bagian slow region. Intinya itu, pada saat kamu masuk slow region di sini, itu susah banget kamu atur berhentinya. Dia kayak udah nge-fly gitu. Berarti kalau gitu di luar slow region ada sebutan nggak? Nggak ada. Atau kayak Stepper motor nggak bakal bisa sampai di luar slow region lagi, seingatku gitu. Dia udah ini perairan tidak tersentuh. Nggak bakal bisa stepper motornya itu keluar dari slow region. Jadi istilahnya pas udah nyampe di luar seluruh region motornya langsung berhenti aja ya. Lebih tepatnya dia nggak bakal bisa sampai di slow region. Nggak, soalnya kalau nggak salah ini pernah dikasih penjelasan sama Pak Zea kalau misalnya sinyalnya kecepatan, motornya nggak mau gerak dia. Oh ya, ya, ya. Oh ya, bisa juga kamu artikan kayak gitu sih. Harusnya pas kamu kasih dia di PPS, apa sih ini singkatannya, panjangnya PPS, pulse per second. Ya, pulse per second. Itu
saking cepatnya. Oh ya, saya ingat istilah Pak Sainal. Kayak mahasiswa dikasih instruksi terlalu banyak sampai mahasiswa nggak bisa kerja. Kayak duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Kamu udah nggak bisa ikutin udah. Itu rajin di sana sampai istilahnya motornya nggak bisa sampai lah. Dia nggak bakal bisa masuk sana karena sana. Oke, makasih. Yep. Yang lain ada. Berarti penjelasan slow region tuh uncontrollable aja gitu, Kak. Iya, bilang aja it can start and stop with at will gitu. Dia nggak bisa dikendalikan untuk berhenti aja bilang aja untuk berhenti sesuai kehendak kita Oke, kalau di thank you, bagian Kak. slow region. Kan stepper motor itu ya kita semua tahu lah, harusnya di sini kita semua tahu. Dan kalau kalian belum tahu, saya jelaskan. Stepper motor itu digunakan untuk posisi yang presisi. Jadi yang mungkin yang medical, yang tadi saya bilang juga sedikit saya diungkitkan, motor yang digunakan di medical, salah satunya adalah stepper motor. Kenapa bisa? Karena saya mau robotnya bergerak sebesar 0,00001 meter. Jangan. 1 milimeter lah. Nggak mungkin pakai BLDC. Mungkin pakai BLDC, agak susah tuningnya tapi. Nggak mungkin pakai DC motor. Nggak mungkin pakai induction motor, itu nggak mungkin. Synchronous motor? Nggak mungkin juga. Kenapa? Karena mereka prinsipnya prinsip pengaturan kecepatan, bukan pengaturan posisi. Stepper motor dan BLDC, itu kita bisa atur posisi. Prinsip perubahan posisi gitu. Itu kenapa di rumah sakit biasanya orang pakai stepper motor. Ataupun kalau yang ikut robotik, mungkin yang senang di bagian robotik juga, stepper motor itu biasanya dipakai karena kita suka kita mau atur gitu. Posisi surutnya itu berapa. Kita mau dia bergerak kayak semisal angkat barang nih. Mau angkat barang. Nah, robotnya kan harus berdiri di depan barangnya nih. Misalnya barangnya di sini. Robotnya kan harus baru pencapitnya di sini nih. Robotnya kan harus berada antara rentang di sini atau enggak maju-maju dikit biar ininya kesentuh lagi kan. Nah, ininya diatur pakai apa? Paling enak pakai stepper motor. Gitu. Dan pada saat dia udah di slow region, ya gimana cara aturnya gitu. Jadi biasanya orang mainnya di daerah sini. Kecuali ya di peraturannya bisa nge-fly dikit ya, nggak masalah slow region. Oke. Yang lain ada mau nanya? Kita udah jelaskan nomor 1. Berarti nomor 1 ini udah beres dong. Gimana? Tes 3. Nah, ini dia. Ada yang mau nanya lagi? Halo? Nggak ada ya? 3, 2, 1. Oke. Moving on. Kita udah belajar ini. Oh ya, tadi saya juga udah jelaskan ya secara tidak langsung. Apa keuntungan dari two-phase on stepper motor excitation method compared to half step method gitu. Iya, saya udah jelaskan kok. Two-phase itu torsinya lebih gede. Half step itu bisa torsinya lebih gede, tapi lebih presisi gitu. Disadvantage-nya ya ada momen di mana half step itu torsinya beda-beda. Kalau two-phase disadvantage-nya ya resolusinya kalah dengan half step. Gimana? Ada yang mau nanya? Kak, coba ulang Kak, yang half step gimana Kak? Oh ya, half step keuntungan dan kerugian kalau dibandingin dengan two-phase on stepper motor, ini saya anggap ini aja full ya. Ini pasti full sih. Harusnya full. Karena two-phase yang selalu 2 kumparan nyala itu hanya full step. Kalau yang stepper motor half step, itu keuntungannya resolusinya lebih bagus. Lebih bagus gitu. Better. Tapi torsinya kan dia terkadang ada satu yang nyala, satu kumparan nyala, ada 2 yang nyala kan. Jadinya
ini kan kalau kita berpikir secara logis, kalian bisa bilang aja torsi yang dihasilkan itu nggak stabil gitu, nggak seragam gitu. Tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah. Torsi time. TK. Kalau two phase sebaliknya aja. Better stability. Gitu. Oke? Oke, stepper berarti harusnya udah aman lah ya. Selanjutnya impedance in each coil, bla bla bla, BBB, K configuration, delta configuration. Aduh, ini mau tes 2. Ini ada yang mau jelaskan ke kita nggak? Ke kita semua nih. Apa bedanya? Gimana? Nggak usah. Gimana caranya ubah delta? Bentar gambarin. Jadi, why? Ada mau jelasin? Ayo lo, besok ujian gak ada yang mau jelasin. Gimana? Ada nggak? Weh, Gunggung. Hah? Emangnya Y Delta masuk ke UTS 3, Gung? Nah, ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu banget nih, sorry. Ya, Soalnya di PowerPoint si Pak Budi nggak ada. Si Pak Budi. nah, ini saya nggak tahu. Saya jelaskan kan dari soal tahun lalu nih. Skip aja nih. Tapi sayang, soalnya di sini mana nanti? Kalau PowerPoint-nya pas final, pasti masuk. Karena di sini nih. Mantap. Catat Itu munculnya di generator kelistrikan mobil motor. Jadi kan ada Ya, apa? Alternator tuh. Nah, mana tuh? Nah, ini alternatornya tuh mana dia lah ya? 3 fase generatornya. Nah, itu saya takut gitu. Kalau kalian nggak tahu, soalnya ini prinsip dasar gitu. Kalau kalian nggak tahu prinsip dasar, takutnya besok kalian ketemu ngeblank gitu. By the way, kelinci siapa sih? Namanya juga. Mama aja si Agung. Dah lah. Ada lagi nggak? Sorry. Ini kita persetujuan aja lah. Kesepakatan. Mau belajar delta Y atau nggak usah? Kalau nggak usah, saya skip nih. Belajar aja sih menurut gua. Cari Belajar aja. Oke, kalau gitu eh ada yang mau jelasin nggak buat friend-friendnya yang lain? Delta ke Y itu kayak gimana? Ya, nggak ada ya? Oke deh, kalau gitu saya aja. Delta Y. Nah, ini dia. Delta Y, kalian harus hafal aja. Pada saat delta, arusnya gede. Kalian harus hafal ini. Tapi, kelemahannya, tegangannya kecil. Kalau dibandingkan dengan Y ya, tegangannya lebih kecil. Kenapa? Pada saat, misalnya ini kan dikasih tahu nih. Aduh, susah lah sejelasin. Saya harus pakai angka 380 sama 660. Ini untuk yang line to line. Enggak, ini untuk delta, ini untuk Y. Nah, kalau konfigurasinya delta, mesinnya cuma bisa menerima 380 volt. Kalau kamu buat konfigurasinya jadi Y, mesinnya bisa menerima sampai 660 volt. Pada saat lu masukin 660 ke delta, ada kemungkinan mesinnya rusak atau motornya nggak bekerja dengan sempurna. Atau mungkin di dalamnya kabelnya ada yang putus karena terlalu panas. Harusnya tahu gede, Bang. Oke? Nah, ini kan delta nih. Berarti tegangan dari line to line itu 380. Berarti dari sini ke sini ini 380 nih. Nah, pada saat kalian buat dia jadi delta dari delta
lu buat jadi Y, yang awalnya dari sini ke sini 380, 380 nih, jatuhnya dia langsung ke sini dengan besar 380, baikan akar 3. Kalau lu mau tahu kenapa bisa akar 3, buka slide Pak Zainal awal-awal. Sama malas jelasin dan itu susah banget. Sorry ya. Nah, alhasil tegangannya kecil kan kalau dibandingkan dengan tiba-tiba saya buatin nih, serut. Nah, ini. Dari sini ke sini 660. Jatuhnya dari sini ke sini 660 per akar 3. 660 per akar 3. Kecilan mana? Ya, kecilan ini kan. Jatuhnya kalau misalnya ini I deltanya tuh bakal, kamu cari aja nilai set. Ini kalau ini set, ini set, ini set, hambatannya, ini set per 3 di sini. Kamu cari aja I delta sama dengan 380 per akar 3 dibagi set per 3. Ini sebenarnya I delta. Nah, setnya simpan aja sebagai suatu variabel lah. Enggak, bukan variabel, konstanta, tapi kita nggak tahu nilainya. Nah, kalau di Y, itu beda. Ini langsung aja. Pasti set. Ini semuanya set. Ini kan set, set, set. Ini juga set kan. Kalau kita buat dalam konfigurasi Y langsung. Ini kita andaikan aja dari delta ke jadi Y. Nah, ini kan set, langsung set. Tapi tegangannya tinggi. Tapi harusnya kecil. Tegangannya tinggi tapi harusnya kecil. Kenapa bisa? Karena gimana ya cara bilangnya? P motornya pasti sama gitu. P delta dan PY harusnya sama. Nggak boleh berubah ini. Karena motor itu udah dikasih tahu pas lu beli antar 1 HP, 1 HP berapa watt lagi? 550. Kayaknya 550 ya. Kalau saya salah tolong diperbaiki. Antar 1 HP atau 2 HP gitu. Nah, jadi kalau singkatnya Y configuration harusnya kecil, tegangannya tinggi. Kapan digunakan? Pada saat kita butuh pada saat kita butuh tegangan tinggi. Kalau delta kapan digunakan? Pada saat kita butuh kecepatan yang tinggi, pada arus yang tinggi gitu. Dan juga pada saat tegangan tinggi, torsinya juga ikutan tinggi, torsi motornya juga ikutan tinggi. Dan biasanya di kendaraan kita butuh tegangan tinggi. Kenapa bisa? Karena di ignition, misalnya di ignition kan kita butuh tegangan tinggi banget, atau kita butuh naikin tegangannya tinggi banget supaya pada saat perbedaan tegangan di ujungnya di ignition, saya lupa namanya, ignition spike, ignition apa, igniter. Nah, mungkinlah di tempat yang mengignite itu terjadi percikan api. Nah, di situ kita senangnya pakai inian nih. Dan juga kan kalau di kendaraan kita selalu inginnya, kendaraan saya ingin dia bisa ngecas nih. Dia mau ngecas. Nah, kalau lu pakai generator dan lu buat jadi delta, kan tegangannya kecil, 380 doang. Tapi kalau sorry, ini 380 kalau pakai PLN ya. Tapi kalau di kendaraan biasanya ini 4 doang. Enggak, 12 akar 3 berapa? 12 akar 3. Enggak, ini 7 doang. Kalau di kendaraan motor ya, motor biasanya 7 doang. Tapi pas lu buat jadi Y, mungkin 12. Ya, setelah stepper ya. Steppernya mungkin 100, jadi mungkin ini hanya 0, bukan 100 sih, paling 20. Ini bagi 20, 0,6. Ini bagi 20. 7 bagi 20 berapa ya? Nah, 0,35. Nah, gini. Jadinya orang-orang lebih seneng pakai Y pada kendaraan. Tapi kalau semisal di perabotan,
orang-orang kan pada saat lu colok gini-gini, siapa yang punya kos di sini pas dicolokin, lu colokin casan baterai apa adaptor laptopmu yang untuk yang laptop gaming, pas kalian colok, plak, mati gitu. Ada yang Amar, mau Amar, menjawab? Amar, Amar. Amar tuh. Nah, itu kenapa bisa? Karena pada saat kalian colok listrik, itu ada namanya inrush current. Wow, saya masih ingat namanya. Inrush current, itu kalau nggak salah inrush current itu bisa sampai 600%. 600% dari arus yang dia inginkan. Arus yang semestinya masuk gitu. Jadi bayangin. Laptop gaming sekarang rata-rata 230 watt. Correct me if I'm wrong ya. Nah, Punya gue 300 watt, Cok. kambing emang keren, gede itu mah. Legion 5, bro. Saya Gen 5 230. Pro juga. Ya udahlah. Anggaplah 230. Kosan paling berapa? 480 watt, bro. Cuma dikasih 2 ampere. 2 ampere itu sama dengan 480 watt karena di Indonesia kalau nggak salah 240 volt ya. 240 atau 220? 240 ya, 240 lah. Kalau saya salah tolong diperbaiki. Nah, pada saat lu colokin ada kemungkinan ini antar saya juga dianggap 300 lah. Saya anggap 300 aja lah. Ini kali 9 kali 3 nih, 690. Nggak nyampe. MCB lu turun, Mar. Begitu. Jadi pas mulai orang-orang senangnya kalau di mesin pabrik, apalagi kalau di mesin pabrik nih, tiba-tiba mesin pabriknya kayak 5.000 watt. Yang 5.000 lah. 15.000 lah. 15.000 watt. Ampernya mungkin kayak udah berapa nih? 150 lah, 150 ampere. Ini kabelnya udah kayak pasti udah kayak 3 cm gitu. 3 cm cukup ya? Bahkan lebih mungkin. Tebal kabelnya gitu. Nah, pada saat lu naikin jadi 6 kali lipatnya, jadi 900 ampere, bro. Ini kabel lu nggak cukup, terbakar, satu pabrikmu itu rusak. Jadi kalau orang nge-start, orang biasanya pakai delta. Kenapa? Karena delta. Pakai Y, karena arusnya kecil. Nah, pas mesinnya udah jalan, dia ganti. Jadi delta, karena arusnya kecil. Gitu. Jadi nggak kasih beban tinggi gitu ke mesinnya, ke kabel dan kawan-kawannya supaya hidupnya lebih lama. Oke, sampai sini ada yang mau nanya tentang Y delta configuration? Loh, yang Aman, Kak. turu-turu aman ya? Kalau inrush current tuh emang bisa diasumsi 600% nggak? Nah, kalau di saya biasanya asumsikan 600, tapi kalau semisal keluar nih soalnya hitung inrush current-nya, lu biasanya dikasih tahu juga bisa 400, bisa 300. Kalau nggak salah di angkatan tuh kemarin 400 deh diasumsikan. Atau Tapi 600. kayaknya itu mah nggak keluar deh, soalnya udah di UTS 2. Oh, udah di tes sudah ya udah. Paling teori gitu doang, kayak gini-gini. Ya udah aman dah berarti gak usah dipikirin itu mah. Ya sih, paling yang ditanya itu kayak, bukan hitungan tapi kayak kenapa di motor, Aplikasi kan. kenapa Iya. starter motor itu biasanya konfigurasinya Y. Kalau udah Atau jalan atau delta. generator Y atau delta. Tapi starter motor bukannya DC ya? Apa? Starter motor bukannya DC motor Sabar. ya? Brush Motor DC motor. motor yang di sini kan motor banyak. Ada juga motor 3 fase. Motor 3 fase Ya, itu biasanya dipakai di industri, bukan di rumah maksudnya lu. yang buat starter motor sepeda motor gitu. Oh, nah itu saya nggak tahu sih. Ada juga yang bisa buat jadi 3 fase, tapi saya nggak tahu itu alatnya kayak gimana. Oh iya, maksudnya gue. Oke. Anjir ini namanya Wibu Para Ayaka Red Sox. Oke, next. BLDC motor comparison. In the past, most electric cars use three-phase AC induction motor ya. Zaman dulu pas kendaraan listrik itu memang induction motors. Bahkan sekarang harusnya masih ada. Harusnya masih ada ya. Kayaknya masih ada. Tapi sekarang itu banyaknya pakai BLDC. Mana nih? BLDC atau enggak ini
synchronous reluctance machines. Sekarang kalau kendaraan listrik ini mumpung juga saya agak senang di electric vehicle, saya bisa jelasin dikit. Orang-orang itu sekarang pakainya antar BLDC, yang permanent magnet brush DC machine, atau enggak ini synchronous reluctance machines. Gimana prinsip kerjanya synchronous reluctance machines? Itu mirip banget dengan permanent magnet synchronous machines, tapi bedanya dia buat supaya konfigurasi magnetnya membuat medan magnet yang mengalir pada medan magnet yang dari stator ke rotor itu lebih terasa gitu, lebih gede dengan cara konfigurasi magnet. Oke, itu sedikit intermezzo. Siapa tahu ada yang berminat di kendaraan listrik mungkin. Nah, mention at least 2 advantages and disadvantages of BLDC motor compared to 3-phase AC induction motor. Ya, kan kita udah tahu tadi kan, sedikit terjawab. Kalau kalian mau lihat di buku nih, saya males buat lagi yang baru jawabannya. Langsung aja. Bentar. Nah, ini dia. Advantages-nya. Longer life? Boleh. Increase reliability and efficiency? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada slip. Kalau BLDC. Elimination of spark from commutator? Enggak. Ini dibandingkan DC motor. Nah, ini aja. Nah, ini aja nih, lebih enak. Speed. Enables operation at all speed with a rated load. Kita bisa tahu W-nya berapa pada torsi berapa. Lower torque at lower speed. Induction motor, kalau F-nya kecil, torsinya juga kecil. Omega-nya kecil, torque-nya juga kecil. Nah, dynamic karakteristik dari BLDC itu kita bisa atur gitu. Torsi yang kita inginkan berapa, kecepatannya pada kecepatan berapa, itu bisa diatur BLDC. Kalau induction motor, torsinya bisa nggak ya diatur? Kecepatannya bisa. Dynamic karakteristik itu bukan maksudnya ini ya. Kalau di BLDC itu rotornya momen inersianya lebih rendah gitu. Jadi maksudnya kayak Momen bebannya inersianya lebih rendah. difokusin ke muterin beban motornya, bukan ke muterin rotornya sendiri. Kalau inersianya lebih rendah, itu tergantung konfigurasi dari motornya lagi. Ya, maksudnya Susah sih kalau di dibandingin. BLDC itu bukan pakai squirrel cage gitu. Jadi rotornya ringan gitu. Sedangkan kalau di AC motor itu Ya itu juga rotornya bisa. berat. Ya, Maksudnya induction gitu nggak motor sih emang dari pakai rotor BLDC, inersial lu? pakai squirrel cage. Ya, itu juga bisa kamu jelasin kayak gitu sih menurutku. Tapi overall yang kalian bisa lihat itu di sini. Dan disadvantages-nya, ya kalian bilang aja. BLDC mahal, bro. Kontrolnya juga mahal, Pak. Susah parah. Itu kelemahannya. Ya, kalau lu bilang lagi dari skematiknya, apa komponen yang ada dalam? Komponennya udah mahal, perawatannya udah mahal, cara kontrolnya juga mahal, sensornya juga bertambah banyak. Yang ini saya nggak tahu kenapa. Yang ini karena ini kan dia harus diatur-atur gitu, beda fase tiap pulse-nya gitu. Ini kenapa dibilang complex drive circuitry. Itu kelemahan BLDC. Dan kalau lu pada mau masuk bagian kontrol kendaraan listrik, kalian mau nggak mau bakal bersentuhan dan kayak gini, dan kayaknya banyak orang-orang yang bersentuhan kayak ini kepalanya botak. Oke? Moving on. Ada yang masih mau ditanyakan? Nah, ini sebenarnya ini agak seru nih. Kenapa pada robots actuator or motor is called a BLDC motor, while actuator or motor of NC machines is called AC servo motor? Sebenarnya ada jawabannya, tapi saya nggak yakin ini benar 100% ya, karena yang rata-rata untuk UTS 3 itu dapat 80 udah happy sih. Enggak, rata-rata yang tertinggi 80-an. Terus saya kayaknya di daerah sini nih, ini agak menjengkelkan. Sesimpel, biasanya motor itu, biasanya kalau untuk robot, itu orang pengen kontrol di lingkungan
eh, perumahan gitu. Kayak lingkungan-lingkungan yang arus listriknya itu hanya DC. Kalau yang NC machines ya rata-rata pakai di pabrikan. Jadi butuh AC servo. Nah, tapi kenapa kalau beda itu paling konfigurasinya aja dan juga gimana ya cara bilang? Eh servo motor lebih susah diatur eh lebih susah diatur apanya ya? Gimana ya cara bilangnya? Kalau dibilang susah, enggak. Kalau dibilang gampang juga enggak. Udahlah, saya hanya bisa berkata satu. Sumbernya, sumber listriknya. Kalau AC lebih gampang dialirkan, lebih lebih apa? Lebih butuh kabel yang lebih kecil untuk untuk memindahkan tegangan tinggi gara-gara AC, gara-gara sumber listrik AC daripada DC. Udah, itu aja yang saya bisa jawab. Ini juga robot di Lab Tech Pro pakai AC servo. Soalnya tiba-tiba berlawanan. Berarti di Lab Tech Pro kita robotnya salah dong. Ya, ya wes. Mungkin maksudnya robot yang jalan kali ya, yang butuh Mungkin juga sih. versatility. Yang misalnya kan BLDC gitu kan, pakainya DC mungkin karena sumbernya dari baterai mungkin. Ya, kalau sumber baterai ya cuma bisa. Enggak, di sumber dari baterai juga bisa jadi AC. Ya, sumber Bukan dari AC. DC tapi 3 fasa. Nah, 3 fase mungkin. AC servo kan pakai 3 fase. If I'm not mistaken. Sebenarnya AC servo itu tetap sumber listrik DC bukan nggak? Seingatku AC servo sumbernya AC. Nggak mungkin dinamain Tetap AC AC juga. kalau soalnya. Gimana? Nggak. Loh, gimana? Sorry, suara kamu tadi di saya kenal. Nggak, Kak. Oh, oke. Saya rasa mustahil gitu. Sumbernya AC servo DC karena ya namanya gitu. Kalau sumbernya DC mah dinamain pasti DC servo. Konfigurasinya mirip. Konfigurasinya BLDC dan AC servo itu mirip banget. Itu kenapa dibilang pas Zainal kabarin ke kita semua, ajarin ke kita semuanya, BLDC itu sama dengan AC servo. Karena emang prinsip kerjanya mirip banget. Nah, kenapa bisa beda? Kenapa bisa dibedakan itu sampai sekarang masih misteri menurut saya. Misteri 100% ya. Saya hanya bisa berkata sumber listriknya. Oke, selanjutnya. From the construction views, when would you call BLDC servo motor is call on servo motor? Aduh, ini harusnya ada dijawab sama saya dan Arkan sih. Nope, bukan. Uh, oh ya. Ini jawabannya ya. Saya jadi ingat. AC servo motor itu untuk suatu hal yang repetisi. Maksudnya repetisi kayak gimana? Dia nggak butuh kepresisian posisi gitu. Yang penting dia bisa bergerak pada kecepatan yang bisa diatur. Itu untuk AC. Kalau BLDC itu harus yang bisa diatur banget kecepatannya. Harus bisa banget diatur posisinya. Itu kalau BLDC. Jadi saya habis kepikiran nih. Berarti mungkin ya, kemungkinan ya, saya masih belum bisa bilang 100%. Tapi robot di Lab Tech Pro, ini kemungkinan karena dia pakai AC servo, sistem kerja, sistem, kok, nah, sistem controllingnya itu pakai, aduh, saya nggak bisa bilang PID lagi. Dia perlu kayak semacam persamaan gitu. Nah, dan persamaannya itu dipanggil PID. Kalian bakal belajarnya kelas di PSK, pengantar sistem kendali, kontrol sistem. Ya, kontrol sistem lah namanya. Semester 6. Yang sekarang saya lagi pelajari. Kalian bakal belajar itu di sini, semester 6. Jadi kemungkinan di lab, walaupun dia pakai AC servo, karena dia atur berapa tegangan yang harus dikasih, pakai persamaan diferensial dan integral, dia bisa atur posisinya. Tapi kalau misalnya ditanyain kapan penggunanya, ya bilang aja. AC servo biasanya digunakan pada saat orang tidak perlu, tidak menginginkan posisi yang
harus tepat 100 posisi yang enggak, bilang aja pada saat energi yang dibutuhkan itu besar, jadi dengan menggunakan AC servo lebih mudah dialirkan listriknya. Kalau BLDC kan nggak perlu terlalu gede-gede banget gitu. Atau sumber listriknya ribet lagi kalau mau dibuat jadi AC. Oke, sampai sini nomor 4 udah kelar, sisa 2 nomor nih. Ada yang mau nanya-nanya dulu? Sorry, Kak, jadi nggak ngerti. Tadi jadinya robot yang di TechProt itu nggak butuh position efisien apa accuracy gitu. Enggak, masih butuh. Tapi proses pengaturannya yang beda. Proses pengaturannya itu bakal ada suatu persamaan nih. Jadi tegangan listriknya diatur supaya eh, supaya dia berhenti pada suatu posisi tertentu. Jadi semisal kayak gini nih. Saya mau dia pada posisi enggak pada kecepatan 500 RPM. Nah, pada saat kecepatannya udah 480 RPM, yang tadinya dari misalnya sekarang 50 volt di 480 nih. Nah, yang tadinya nambahnya 10 volt, 10 volt, 10 volt gitu, diturunin karena ada PID control. Diturunin jadi mungkin cuma 2 volt. Jadinya 480 yang tadinya dari 340 RPM, naiknya mungkin hanya 4 ke 490 dulu. Nah, itu cara atur posisinya mungkin. Mirip-mirip kayak gini lah, pakai PID control. Oh, jadi si Gimana? PID controlnya tuh buat ngatur velocity sama positioningnya maksudnya di saat bersamaan gitu. Bersamaan maksudnya? Jadi, jadi dia supaya misalnya pindah posisi gitu, dia ngaturnya di RPM-nya gitu. Bisa RPM, bisa juga, ya bisa dari RPM aja. Dia nyalain, pelan-pelan, nyalain pelan-pelan. Pas dia Oke. udah kecepatannya udah deket, pas posisinya udah deket, kecepatannya diturunin. Jadi pas di posisinya udah pas, semisal 500, eh, kecepatannya di pas 0 juga. Dan itu sebenarnya agak ribet sih metode pengukurannya, metode perhitungannya. Tapi nanti kalau kalian udah semester 6, apalagi mulai semester 7, semester 8, kalian harusnya senang belajar kayak gitu. Untuk sekarang kalian taunya itu aja. Ini aja dulu, sumber listriknya. Dan kemudahan untuk menyalurkan energi gede pada kabel yang tipis. Kabel yang kecil. Gimana yang nanya tadi? Aman. Oke. Yang lain ada mau nanya? Oh, anjir. Oke deh, udah ya. Selanjutnya itu tentang, harusnya saya udah mulai masuk di bagian 5 sih. Bagian 4 harusnya udah kelar. Harusnya kelar udah kayak 90% lah. Sekarang bagian 5, Electric in Automotive. Automotive. Ini. Sebenarnya ini bersifat hafalan. Kalian harus hafal. Ini kalian harus hafal. Sebenarnya kalian harus hafal. Ini kalian harus hafal. Kalian paling tidak pahamin apa aja yang ada di komponen motor. Atau enggak, kalian ingat aja. Di motor itu ada apa aja? Kemungkinan yang ada apa aja? Pastinya ada motor punya center tuh. Apa? Lampu lampu apa lagi? Lampu depan. Aduh, saya lupa. Lampu depan lah saya namain. Lampu depan motor tuh. Center. Berarti ada lighting. Lighting system gitu. Nah, selanjutnya, bentar, soalnya apa tadi? Selanjutnya, lighting ya. Selanjutnya pastinya ada kayak semacam di motor. Di motor itu pasti kan pakai motor, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin saya asumsikan ini eh, electrical automotive, electric in automotive pada kendaraan yang masih memerlukan ignition gitu. Jadi kemungkinan ada ignition
ignition, function juga, like, ignition, apalagi nih? Mungkin juga, kalau semisal motornya suka di itu, yang bagian charging function, akinya diisi tuh. Setelah itu 5 ya, apalagi ya 2? Ada yang bisa bantu? Yang pecinta motor di sini? Pecinta mobil? Aksesori. Aksesoris. Ya, boleh lah. Di motor biasanya ada aksesoris. Gak biasa banget sih. Berarti ini mungkin yang aksesoris ya tulisnya. Motor atau Motor. oh, udah 4 doang kok masuk ke motor mah. Satunya apa lagi? Motor bisa aja ada aksesoris. Ya, berarti function usually doesn't appear itu aksesoris kan? Akses. Kalau yang satunya apa lagi nih? Ini juga saya lupa nih. Cuman 5 kok kalau di slide apa Mas Geta. Ya, 5. Satunya apa? Ini baru 4 ini. Ignition, lighting, charging. Bentar, saya coba nyontek dulu. Dibedain kalau di Starter. Oh, starter. Astaga, Nah, iya iya, starter. Astaga. Starter sama Parah ignition banget. beda. Starter dan ignition beda. Kenapa starter itu mana ya cara bilangnya? Kalian pernah diajarin sama Pak Saino tentang starter motor gak? Pernah. Starter motor itu buat dari baterai. Dari baterai gak? Iya dari aki. Iya dari aki. Dari aki ke semacam Starter. Muterin flywheel kan? Iya. Jadi muter flywheel-nya. Oke lah ya, berarti di motor pas sebelum lu nyalain kan lu harus biasanya kalau motor tempo dulu itu harus pakai kaki kan, injak pedal, injak apa lah itu starter motornya itulah. Iya, engkol. Nah itu. Jadi ini semua elektrikalnya yang ada di kendaraan. Kalau mobil ini ada. Aksesoris masih ada. Ya kali nggak ada. Mobil nggak ada AC, nggak senang bro. Ya kali mobil nggak ada stereo mah itu nggak bisa JJ. Apa. Udah. Gak usah lanjut. Oke, next. What is the function of coil in Bendix in motor starter? Which operates first, coil, DC motor, or all together? Simultaneously. Coil tuh coil apa nih? Coil di alternator atau apa? Kayaknya. maksudnya itu Bendix drive tuh terbuat dari coil gitu nggak sih? Iya, seingatku iya, harusnya Bendix. Coba kita nyontek Ya dari starter tuh dia DC motor. starter. Oh iya, berarti di DC motor. Bentar, saya coba cek ada di slide Pak Saino, harusnya ada sih. Ada nggak ya? Karena seingatku kemarin Pak Saino ini bukan. Pak Saino itu putarin video buat kita semua nonton dan belajarnya dari sana. Apa saya harus coba googling lagi cari di YouTube nih? Itu Bendix coil tuh apa? Mana? Kan tadi di soalnya ada Bendix coil. Ya, Bendix Coil kan. Bentar, saya coba cari dulu nih Bendix Coil di mana. Kayaknya gimana ya cara nyarinya cepet? Gak ada ya di sini. Udah lah, gak dapet. Kalian coba Google aja kalau gitu mah. Yang saya saranin, kalau kalian mau belajar tentang yang Bendix, yang ini nomor ini, kayaknya nggak mungkin keluar lagi sih di tahun ini. Tapi kalau kalian mau belajar, mungkin sedikit hobi, kalian coba cari how motor starter works in vehicle. Kalau gue sih mikirnya gini, si coilnya tuh yang coil di alternator yang generator. Jadi kalau bisa ditanya mana yang operate duluan antara si alternator atau nggak DC motor pas waktu dinyalain, tapi harusnya tuh jadi coilnya tuh dia berfungsi kayak relay gitu sih harusnya. Ya udahlah, nanti aja terlalu susah kalau mau dijelaskan sekarang. Nonton aja lah video. Ini sorry banget 5B, saya cuma bisa jelaskan dari template aja. Ya ini relay, coilnya relay. To close the switch, the starter motor can start.
The current flows from the coil with the viscous. Sorry. Ini kalian saya baru dapat ide. Di sini. Di sini. Bentar, di mana ya? Sistem pengapian motor. Bukan. Sistem pengapian mobil. Sistem kelistrikan, sistem detail listrik. Ada. Saya ingat. Saya udah ingat ada diagramnya. Itu bukan dalam bentuk dalam bentuk video. Bukan. Yang kanan tadi di bawah. Yang ini. Oh, Ya. ini dia. Nah, kan Itu kalau cooling coil-nya bukan sih? gimana? Cooling coil. Cooling coil itu di alternator seingatku, bukan di sini. Cooling Cooling. coil. Ya, kan ada coil yang buat narik ininya kan. Jadi kayak relay bener kata Farid di motor listrik. Oh, oke deh kalau gitu. Saya udah lupa di sini. Berarti coilnya dulu yang bekerja. Ya, coilnya bekerja sebagai trigger. Lalu DC motornya baru mulai jalan di sini. Kalau menurut gue ini yang di mobil. Kan di mobil tuh dia switch-nya tuh kita buat waktu muterin kunci itu tuh 2 kali kan. Pertama buat nyalain kelistrikan, yang keduanya buat nge-starter kan. Iya, Nah, si katanya buat kelistrik nyambungin ini ya. ya buat nyambungin itu yang pertama tuh buat nyambungin si Nyambungin ini sih. coil itu kayaknya. Yang pertama bukannya ini gitu. Seru. Yang kedua Ya, baru ini. ya Yang sebenarnya satu yang dua. starter switch dulu habis itu ignition harusnya. Oh, oke. Berarti Makanya coil kenapa duluan baru DC motor. makanya kenapa AC itu bisa dinyalain sebelum kita nge-starter mobil kan sebenarnya. Iya juga ya. Bagus. Oke ya, berarti coil dulu baru DC motor. Harusnya Next. iya. Ya, harusnya ya. Jawabannya kan juga gitu. Udah kita percayakan. A gasoline engine requires 10 kV voltage to produce ignition. Explain how ignition coils is able to convert from. Ya, gimana caranya supaya dari 12 volt DC bisa jadi 20 kilovolt AC. Ini anak Rakata harusnya bisa nih. Ada anak Rakata 20 nggak di sini? Anak 21. Aku Ya, bang. gambarku. Tapi Nah. nggak jadi. Sedih. Udah lah. Kalau gitu saya jelasin. Baterai di mobil itu 12 volt. Bentar. Gambarku jelek di sini, sorry ya. Baterai di mobil itu 12 volt. Di kendaraan biasanya 12 volt. Nah, dia gimana caranya supaya kita buat dari 12 volt jadi 20 kilovolt? Ya, pakai trafo gitu. Ada di sini yang belum pernah mendengar kata trafo? UT1 bang. Oke lah, UT1. Berarti kalian semua harusnya udah paham trafo. Dari 12 volt ke 20k volt. Berarti berapa perbandingan N masuk dan N keluar? Ya 20k bagi itulah, 20k bagi 12. Sekitar segitu perbandingannya. Jadi voltnya naik banget. Dan kenapa bisa? Kenapa bisa dari yang awalnya DC akhirnya jadi AC gitu. Nah, karena ini. Lihat. Kalau dari trafo dia bakal pergi ke yang namanya kalau nggak salah ini namanya alternator ya. Nggak beda. Alternator tuh yang ngasilin listrik. Oh, jadi yang ini apa namanya? Yang anak-anak Harus perkata nih. harusnya inverter sih itu. Inverter. Ya udahlah, yang penting kita ingat prinsip kerjanya aja dah. Gak perlu nama. Saya juga kemarin nggak ingat nama soalnya. Bentar ya, sini ada nggak saya bilang Tapi inverter? kontak breaker tuh bukan starter, Bukan, semacam sistem starter gitu. bukan. Kontak breaker itu yang sistemnya dia bakal berputar-putar terus. Pada saat dia kontak, harusnya mengalir ke sini. Sambil ya mungkin ngecas inilah. Pada saat dia putusin, ininya yang ngalir ke sini. Paham nggak? Jadi kalau
energi listriknya itu dari baterai, dia bakal ke kanan. Pada saat energi listriknya itu ke kiri, pada saat energi listriknya itu dari kapasitor yang ada di inverter, mungkin inverter namanya ya, dia bakal ke kiri arusnya. Jadi dia bakal naik, masuk, keluar gitu. Dia keluar dulu, baru dia masuk. Nah, ini yang buat dia jadi tegangan AC, prinsip kerjanya. Sorry, ini agak susah dijelaskan ya. Mungkin kalau bisa kalian baca-baca juga lah di apa YouTube. How Tapi inverter harusnya ini works. enggak sih, Gung? Harusnya dia diubah ke AC dulu, habis itu ke trafo nggak sih? AC dulu ke trafo. Enggak, Kan trafo cuma kok bisa kalau misalnya di AC. singkat. Iya sih, tapi simu barengan gitu. Kerjanya barengan. Inverter dengan apa pas jalan itu, pada saat dia udah jalan, dia langsung tertrafo karena udah ada kontak breaker di sini, udah ada inverter. Ini DC langsung berubah jadi AC, langsung ternaik. Ya benar juga sih. Selanjutnya di sini ada yang paham cara kerja itu gak, distributor? Kalau itu sebenarnya dari apa? ICU nggak sih? ICE. Aku ICU. Iya, iya, internal ICU. combustion engine. Enggak, maksudnya Itu bukan sih. ECU maksudnya. Elektronik Oh, apalah itu. electronic control unit. Ya, boleh. Ya. Ya. Kan dia ngatur kapan si tegangannya itu dikasih ke silinder mana misalnya gitu. Ke Iya, nah benar outlet banget. mana. Distributor kerjanya kayak gitu. Jadi pada saat dia bakal berputar terus nih. Jadi dia tahu yang mana bakal nyala, yang mana bakal diignite supaya pada silinder tersebut terjadi pembakaran. Nah, pada saat terjadi pembakaran, ada gaya yang membuat apa Ada namanya di itu tegangan rotor. kali. Apa? Ada tegangan atau ada gaya? Tegangan gaya, tegangan sama dengan gaya, gaya bagi luas lah. Udah sama aja itu dua. Kalau ada tegangan pasti ada gaya. Tekanan atau kalau ada tekanan pasti ada gaya. Eh, oh ya, Gung. Hmm? Kalau kondenser itu sama kapasitor sama nggak sih? Kondenser yang di platina. Kondensor, kondenser. Eh, sorry, ini kondenser saya baru pertama kali dengar ya. Kayaknya saya nggak tahu deh kalau yang itu. Saya belum Kalau pernah dengar kondenser. kalau di video yang di play sama Pak Zaya sebutannya kondenser. Jadi di platina itu kayak ada, nggak tahu sih, kelihatannya sistem kerjanya mirip-mirip kapasitor. Nah, iya itu. Ah, ini dia gambar yang lebih bagus daripada Oh, gambarku. kapasitor, iya. Di sini nggak pasti terus sih. Hmm. Jadi tuh pas apa? Pas kontak breakernya putus, dia itu ngirim listriknya itu ke kapasitornya kan, Gung. Mm-mm. Habis itu gimana? Dari kapasitor ke ignition coil lagi listriknya. Ya, jadi prinsip kerjanya tuh pada saat ini nyala, serut masuk. Nah, Ya, ininya bakal ke sini, main ser winding. keluar bakal ke sini nih. Nah, pada saat ini terkontak, ini kan ini kayak semacam ada R kan, nilai hambatan kan, nilai Ya. impedance kan. Ini pada saat ini kontak semuanya harusnya mengalir ke sini. Pada Hmm. saat pada saat ini dilepas, ini saya kurang ingat. Tapi harusnya karena kapasitor punya tegangan lebih tinggi gitu, kapasitor tegangannya lebih tinggi, V-nya, itu malahan harusnya mengalir itu ke sini. Oh, Karena ini terlepas, di sininya lepas, ininya lagi nggak kontakan gitu, hmm. Nggak ke lagi kiri, putus. Gung, ke atas kali. Ya Habis lah, dari kapasitor. ya, ke kiri nih, ke kiri atas Ya ke nih, udah. kiri terus ke atas, nggak ke kontaktor lagi. Ya nggak ke kontak breaker. Ini pada saat dia putus maksud saya. Pada saat dia Oh, putus, kapasitor ke kiri, ya. nggak ke kanan lagi, nggak ke kontak breaker lagi, karena karena nggak ada jalur, begitu. Tapi berarti itu listrik yang yang ngalir ke distributor itu asalnya dari ignition coil. Asalnya itu dari kapasitor ya, Bu? Iya, Atau iya, Dari oh, iya. kapasitor yang ke ignition coil. Oh, iya. oke. Itu kenapa bisa dibilang naik turun naik turun naik turun karena arahnya berubah-ubah kan. Hmm. Jadinya AC. Jadinya bisa di Itu ignition coil. platinanya itu nyambungnya camshaft kan kalau nggak salah. I don't know.
Nggak Kalau tahu sih. platina itu bagian dari ini harusnya, bagian dari alternator dia, bagian dari Oh, apa? Charging komponen. Kalau di videonya sih tulisannya nyambungnya ke cam yang porosnya itu. Cuman ya nggak tahu juga sih. Iya ya, pakai lewat apa kayak ada beltnya gitu kan? Si belt Ini yang dari tetap pakai fire alternator gitu. Hah? harusnya iya sih. Anak-anak kata mulai gas tuh. Mantap. Oke dah. Mungkin kayak kita harusnya udah paham ya sistem pengapian mobil itu kayak gimana, kayak tadi aja ya. Pada saat kontak breaker bersentuhan, baterai ke ground, baterai to ground. Pada saat kontak breaker putus, kapasitor to baterai. Oke? Jadi jadinya dia bakal jadi arus AC yang awalnya 12 volt tuh dinaikin pakai trafo di ignition coil dari 12 volt. Di sini 12 volt AC, gara-gara ada ini jadi DC to AC. Ini 12 volt AC bisa jadi 20K AC. Nah, dari 20K AC-nya dibagi-bagi sama distributor nih. Distributor kayak bagi-bagi sembako ke titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 1, titik 3, titik 4. Nah, itu mengikuti biasanya kalau kalian udah belajar reaktor, itu bakal mengikuti ini. Supaya torsi yang dihasilkan itu maksimal. Torsi, enggak, gaya, ya torsi roda lah. Yang dihasilkan itu maksimal. Oke, sekian untuk nomor 5. Selanjutnya itu nomor 6. Nah, ini sebenarnya nomor 6 agak enak sih di sini. Di sini ngomongnya enak. Kenapa? Karena sebenarnya nomor 6 itu simple, parah. Kenapa orang-orang suka pakai 3 dioda? Kenapa orang-orang suka pakai 6 dioda? Ada mau jawab? 3 atau 4? Di soal 3. Kalau 6 cuma supaya ripple efeknya kecil aja. Ya, Ya, bener. Nggak Bener merusak banget. baterai. Supaya nggak ada komponen yang Oh. rusak. Jadi, kita tahu kapan kita gunakan 6 diodes pada saat komponen-komponen listriknya itu harus berada pada tekanan yang konstan, tegangan yang konstan. Nggak boleh ripple-nya tinggi. Karena 6 diodes itu bakal kayak gini perbandingannya lah. Ripple-nya 3 dioda bakal kayak gini. Ripple-nya 6 dioda bakal gini. Kecil banget gitu ripple-nya. Nah, hal ini bakal membuat 6 dioda itu menghasilkan tegangan yang mungkin 12, 11,9, 12,1, 12 lagi. Tapi pada saat kalian gunakan 3 dioda, ada kemungkinan 12, 11, 13. Dan itu akan merusak. Itu bakal rusak komponen listrik kalian. Nah, Gue mau draw nanya, the Bung. voltage of ya. Kan sebenarnya dari alternator tuh dia AC kan, 3 fasa. Nah, kenapa dia malah nambahin dioda? Kenapa nggak pakai? Kan ini cuma sesimpel kita buat power supply DC kan. Kenapa nggak pakai yang rectifier dioda Kapasitor sama maksudnya. kapasitor regulator gitu? Kan itu Alternator AC. ya Enggak, alternator enggak. AC. Iya, alternator AC iya. Kenapa nggak pakai kapasitor sama dioda? Iya. Kenapa nambah dioda? Ini kan nambah dioda malah 3 dioda, 6 dioda. Kenapa nggak pakai kan dulu UTS 1 lah, UTS 1 ya. Yang yang Power supply DC. bridge apa namanya rectifier Ya, bridge? rectifier bridge kan dia ditambahin sama kapasitor terus sama regulator juga kan. Nah, itu kan triple torque-nya lebih rendah harusnya daripada pakai 6 dioda. Bentar, H-bridge itu seingatku nggak perlu pakai. Bukan hub bridge, Oh ya, rectifier bridge. ya rectifier bridge itu, oh iya pakai kapasitor ya. Iya, pakai kapasitor buat supaya ripple torque-nya rendah. Good question. Ditambah pakai regulator supaya kan load-nya tuh berubah-ubah misalnya. Kalau misalnya load-nya berubah, nah si regulator ini tuh mastiin kalau misalnya si tegangan Ya, itu ya, bakal saya masih ingat berubah. tuh. Jadi yang awalnya kayak gini-gini kan, gara-gara ada satu gara-gara ya udahlah. Gara-gara ada kapasitor kayak gini kan. Iya.
Ya dia ngurangin ininya free Dia flow. juga ngurangin ya. Boleh Iya. juga idenya. Saya kurang tahu kenapa bisa begini. Tapi kalau dari saya, kemungkinan karena kita ikuti desain kendaraan yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Untuk alasan pasti kenapa bisa, mungkin lebih bagus itu saya kurang bisa jawab. Kalian lebih bagus coba tanya langsung orang yang bekerja di bidang apa? Bidang-bidang apa namanya lah. Tapi ada kemungkinan gini, gue mikirnya kenapa nggak pakai itu? Karena yang rectifier bridge kapasitor regulator tuh dia cuma bisa kalau misalnya dia satu fasa. Dan itu tiga fasa. Jadi tiga fasa Mungkin juga. pakai yang metode ini mungkin. Gue mikirnya. Mungkin juga. Tapi overall yang penting kalian paham perbedaan 3 dioda dan 6 dioda. Oke? Kalian paham dulu itu kalau misalnya kalian udah mulai masuk tahap desain, baru kalian mungkin bisa terbang-terbang dikit. Tapi kapasitor seingatku harus kalau 3 fase bisa nggak ya? Kalau kapasitor seingatku harus emang AC. Tapi kalau dibuat eh, dibuat 3 fase, saya belum pernah ketemu sih kapasitor 3 fase. Dan mungkin ya itu dari si Hansel kayaknya buat simplicity aja. Buat supaya komponen mobil yang awalnya udah mahal gak jadi tambah mahal. Udah. Jadi Gimana? nomor terakhir jawabnya gimana nih, Gung? Yang nomor 6. Yang ini. Ya, jadi kita jawabnya gimana? Jadi kita gunakan 6 dioda karena pada saat charging akumulator itu kita membutuhkan tegangan yang konstan yang tidak memiliki ripple tinggi. Nah, pada alternator amatur itu dia nggak butuh tegangan tinggi, tegangan yang konstan banget. Yang penting ada listrik yang masuk. Nah, ini dia. Nah, eh, jadinya kita gunakan 6 dioda supaya operating point-nya tetap stabil gitu, nggak berubah-berubah. Itu untuk yang bagian A. 3 dioda karena komponennya nggak peduli besar tegangan. Yang bagian B, gambar ini. Yang di layar sekarang. Supaya jelas, kalian harus buat kubah di sini itu 2 kali. 2 kalinya. 2 kali dari kubah yang 3 rectifier. Gitu aja. Gimana? Tadi yang nanya siapa? Halo? Halo? Tes, tes. Ya, aman, Gung. Oke. Oke, sampai sini semua soal udah dijawab. Ya, tadi kita mulai 8.05, sekarang udah 9.38. Mungkin kita satu pertanyaan lagi dah. Ada yang mau nanya nggak? Oh, daripada kalian nanya, mending saya tambahin aja nih materi yang kalian perlu pelajari. Saran, saran kalian pelajari nih. Siapa tahu aja kan bukan pas channel yang buat gitu. Siapa tahu Pak Fani lihat di sedikit ditanyain, anak-anak habis belajar Mac dulu nih, Pak. Siapa tahu pemilihan turbin nih, Pak. Harus mereka pelajari juga, Pak. Masukin dong, Pak, di generator. Kalian pelajari yang ini. Ini dia. Pada head tinggi, tapi flow-nya rendah, pakai Pelton. Pada head menengah, ya kalian harus tahu head apa ya. Pada head menengah, dengan flow menengah, pakai franchise. Pada saat flow tinggi, tapi head-nya rendah, pakai kaplan. Oke? Ingat ini 3. Seingatku, tahun sebelumku gitu, seingatku keluar ini PLTA. Tahun-tahun sebelumku, saya nggak tahu antar UTS-nya M19 atau M18 atau M17, saya nggak tahu. Yang penting saya ingat, ini pernah keluar. Kalian hafal aja. Pelton pada head tinggi, flow rate rendah, Francis pada tengah-tengah, flow head rendah,
head menengah, flow menengah, kapelan pada head cepat, head rendah, flow cepat. Kalian harus ingat ini. Udah. Sama mungkin jangan lupa rumus ini juga. NS sama dengan 60 F per P. P-nya ini dalam bentuk couple. Atau 120 F per P. P dalam satuan. Oke, udah beres tutorial untuk malam ini. Dari Nadif ada mau nambahin? Buka sesi tanya jawabannya. Gimana, Nadif? Kecil suaramu. Buka sesi tanya jawab aja, Gung. Oke. Kalau gitu saya buka sesi tanya jawab mungkin supaya GC juga udah pada mau tidur pastinya. 5 menit dah. Kalau 5 menit nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup gitu. Kalau 5 menit ada pertanyaan, kita bahas satu pertanyaan. Udah itu, kalau ada pertanyaan kedua, nggak usah. Kalian bahas sendiri-sendiri. Ayo, ada mau nanya? Saya juga udah ngantuk sih. Gimana nih, ada yang mau nanya Ini nggak? dong Kak, nanya tadi yang nomor 5C itu arah arusnya mulai gimana dulu sih Kak? Arah arusnya. Yang Nah, itu yang ini. starter yang DC ke ya. Starter atau Bukan yang itu yang gasolin? benar. 5C yang itu. Tadi kan 5C. ada grafiknya kan. Sebentar saya cariin dulu ya. Bentar. Mana sih? Nah, ini dia. Yang ini kan? Iya, Atau mungkin lebih enak kalau kita pakai ignition coil. Ignition coil. How it works. YouTube. Atau ada di Google nih. Ini jelek sih. Nah, ini dia, ini dia. Bangke. Nih, daripada saya jelaskan dengan bahasa yang jelek, ini ada videonya, kalian langsung nonton. Ini cuma 5 menit lah, kalian bisa kali 2 kecepatannya. eh di video. Overall, simpelnya kayak gini. Dari baterai, gara-gara ignition switch dinyalain, serut. Arusnya ngalir. Arusnya ngalir ke ignition coil, tapi karena dia masih DC, nggak ada proses transformasi naik yang terjadi, masih 12 volt, berarti dalam DC, dia pindah ke dalam, ke dalam, apa namanya ini, kondenser sama kontak breaker. Nah, pada saat dia, apa namanya, pada saat kontak breaker terkontak gitu, arusnya mengalir dari baterai ke ignition coil, tapi karena dia masih DC, dia nggak dinaikin ke kontak breaker. Serut. Jadinya arahnya ke kanan. Anggap arah listriknya sekarang ke kanan. Oke? Nah, tapi pada saat kontak breaker diputusin, kondenser yang awalnya kecas juga gara-gara tadi gitu, ada listrik mengalir. Nah, karena tegangannya lebih tinggi, jatuhnya arus mengalir dari kondenser menuju baterai. Jatuhnya kayak gini, seret. Dari kanan kondensor keluar masuk ke ignition coil. Nah, udah mulai nih. Yang awal positif, yang kedua negatif. Dari ignition coil dia pergi lagi ke balas resistor, turun lagi ke baterai. Nah, kontak breaker kan bakal nyala mati nyala mati nyala mati, kontak tidak kontak tidak kontak tidak, kayak berputar lah. Nah, karena dia berputar, pas dia sentuh, setelah dia putus pasti sentuh lagi. Nah, pada dia sentuh lagi baterai nyala. Arah listriknya dari sini nyala. Nah, masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke kontak breaker, turun lagi ke ground sampai nyalain kondensor.
Begitu. Yang tadi nanya, sorry siapa? Saya. Ansel. Udah paham nggak, Ansel? Terus pas yang dia berubah ke 10 sampai 20 kilovolt itu gimana? Dari mananya? Dari Dari ini, yang contact breaker atau dari baterai? enggak. Dari 12 ke 20 kilovolt, itu dari ignition coil, trafo. Di sini kan ada trafo nih yang sekarang merah-biru. Merah itu Iya. trafo yang lilitannya banyak banget. Biru itu yang trafo yang lilitannya dikit banget. Yang lilitan dikit banget itu 12 volt. Yang lilitannya banyak banget warna merah ini 20 volt. Hmm. Nah, dari 20 volt dia masuk ke distributor dibagi-bagi deh ke yang Oh, ini lain-lain. yang maksudnya tadi simultaneous ya. Iya, Oh, isi. Oke, aman. Tunggu, Gung. Berarti listrik yang masuk ke secondary winding itu asalnya dari baterai atau dari kondensernya? secondary winding itu maksudnya apa? Yang di trafo. Ya, listrik yang masuk ke trafo yang 20 kilovolt itu asalnya Dari itu dari keduanya. kondenser. Dari Oh, dari keduanya. Karena kan butuh listrik AC kan untuk dinaikin ke trafo kan. ya. Jadi Oh, harus dua-duanya baterai dan kondenser dua-duanya harus gerak, harus berjalan supaya bisa dinaikin jadi trafo up gitu. Bisa ditrafoin lah. jadi gini istilahnya. Jadi awalnya kan baterai doang kan. Iya, Pas baterai masuk. ignition switchnya dinyalain, dia nyambung lewatin trafo, lewatin kumparan yang inilah yang lilitannya kecil, masuk ke kondenser, masuk ke Ya, ini, masuk ke kontak kontak breaker. breaker. Pas kontak breakernya masih terkontak. Ya, habis itu masuk ke ground. Nah, pas kontak breakernya putus, listriknya itu ngalirin jadinya kondenser. Kondenser ke Habis dari kondenser, berarti kan dia kan ngecas kondenser kan. Pas dia putus, enggak. nah, Dia lebih tepatnya dia dari kondenser menuju ke baterai gitu. ya. Nah, berarti pas nyambung lagi kontak breakernya, listrik dari kondensernya itu masuk ke ignition coil bersamaan sama listrik dari baterainya gitu, Gung. Enggak. Harusnya Enggak. ini yang masuk ignition coil tuh dia yang AC-nya doang kan, ini si kontak breaker tuh fungsinya kayak inverter mekanikal gitu kan. Jadi dia bakal ngubah berapapun volt yang dikasih dari si baterai ini, dia bakal misalnya 12 volt dari baterai. Nah, dia tuh bakal jadi 12 volt AC tapi kayak kotak-kotak gitu. Nah, terus habis itu dia ke apa ignition coil ini lewat trafo dinaikin. Gitu sebenarnya nggak lewat lagi ke baterai, habis dari kondenser harusnya. Jadi istilahnya itu kondenser sama kontak breaker itu cuma buat ngubah listriknya dari DC jadi AC gitu. Iya, Benar kontak sekali. breaker. Ya. Oh, oke, makasih. Nah, mungkin kondenser tuh kan dia ada kapasitor fungsinya buat nyimpan muatan gitu kan. Karena kan eh, kalau misalnya dari baterainya sendiri, dia kalau misalnya nggak disimpan di kondenser, ada waktu luang yang belum belum masuk si apa dari baterainya gitu, bisa disuplai dari kondenser dulu. Mm-mm. Terus ngecas baterainya dari mana? Dari beda lagi itu Generator. dari Dari alternator ya berarti. alternator. Oh, tapi alternator nggak masuk ke ignition system ini? Enggak, Enggak. enggak. Itu masih charging system. Oh, oke. Jadi inverternya tadi di kontak breakernya. Ya. Yang ini nih. Nah, itu kan ada time kayak ada belt gitu kan. Ini ada dua dua yang digerakin kan. Yang satu tuh buat ya apa? Yang satu tuh buat refri bukan refri. Ya, buat apa sih namanya? Refrigeran mobil teh. AC. Bukan bukan AC. Yang satu itu kan dari flywheel, ya. Yang Aha. satu buat alternator, yang satu lagi tuh buat pompa apa gitu gue lupa. Pompa refrigeran, Rick. Iya, Ya, pompa refrigeran. Ya udah bener tuh. iya. Tapi ada namanya gue lupa. Udah nggak usah tahu dalam. Kita belajar rektor. Udah. Tapi Pompa. tapi lihat yang tadi, coba yang video tadi. Yang video tadi how battery ignition. Nah Nah, ini ini tuh berarti si spark plug tuh bagian ini apa? 4.
Ya kan dia sebenarnya groundnya bukan di ruang bakar anjir. Hmm? Ini kan dia Cuman gambar doang nggak sih itu? ya harusnya tuh ini yang bagian kayak apa? Kayak bukan apa sih kaitnya gitu. Nah, itu tuh dia kan nyambung ke kayak ada ulirnya gini. Nah, ulirnya itu kan nyambung ke blok Ke mesin. dalam itu Si blok katupnya kan. mesinnya si blok mesinnya yang ground kan sebenarnya. Bukan ke ground ini. Ini bukan ke ground, harusnya ke apa? Ke dalam silinder dari engine-mu. Enggak, ke blok mesin. Yalah, ke blok mesinmu. Kan ini harus jumper kan si voltase itu tuh ke ground kan. Nah, Jadi jumpernya nanti tuh keluar api di sini. iya, itu jumpernya ke blok mesin. Soalnya kadang kalau misalnya kita mau ngecek busi itu nyala atau enggak atau masih bagus atau enggak, kita tuh buka si spark plug-nya terus pasangin ke yang kabel dari distributornya itu. Nah, terus tuh ditempelin ke blok mesinnya, tapi nggak dimasukin ke ruang bakar gitu. Oh, oke oke. Soalnya blok mesin sama rangka kan rangka yang jadi ground. Blok mesin sama rangka kan biasanya terhubung gitu. Jadi itu groundnya tuh si blok mesinnya. Oke oke. Sip sip sip. Udah. eh Oke ya, ikutin persetujuan awal. Mumpung juga yang tadi bertanya Hanso udah aman so Oh, nih satu lagi. Ini kontak breakernya kontak nggak kontaknya kalau apa? berputar. Berputar. Lihat, dia berputar nih. Oh, oh iya, iya, paham paham. Oke. Nah kan pada saat kontak dia sentuh. Nah pada saat Dia berhenti berputar kalau misalnya udah nge-start kan semuanya. gimana? Ya itu semuanya ini buat nge-start doang kan. Kalau misalnya udah nge-start mah ya dia mati gitu semuanya. Nggak, tetap nyala. Ini kan Selama ignition. selama engine-nya nyala, Iya. bukan buat nge-ignite doang. Kan ignition itu enggak, ini beda starter bukan beda ignite. Ignite tuh untuk IC dapat bekerja. Kalau starter Oh, iya, untuk iya, oke awal oke. doang. Oh iya, paham paham. Oke ya. Oke. Udah pertanyaan terakhir. Udah kita semua capek. Oke. Eh dari Nadif satu tutup ya, Dev. Ya udah Gung, kalau udah pertanyaan lagi ditutup aja. Jadi mau bilang makasih buat Agung sama Mas M21. Nanti recording hari ini bakal diupload ke YouTube M21 ya. So, thank you semuanya. Friend-friend semua, semangat ujiannya besok. Thank you banyak ya, Agung. Yuk, yang Kang PLN Oke. kalau SP-nya nggak up, dihabisin sama Nadif ya. Terus paket PLN siapa? Helloker PLN siapa nih? Ya udah.